Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas keikutsertaan pada malam ini. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Coba kita Baik, pada itu ragam layarnya itu kamu. Ya, kita kalau ibu bicara kita pasti di mute ya. Kemudian kita aktifkan diri kita dengan buka layar dan selanjutnya jika ada pertanyaan. Ya, gitu ya, Bu ya. Kita mulai dengan kita buka dengan doa. Coba Lukman dipimpin doa. Boleh? Iya, biar nanti ketika ibu tanya baru dibuka. Ya. Oke, Bu, siap. Ini kita akan berbicara tentang bagaimana konsep tekanan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kelihatan. Ya, bagus, alhamdulillah. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ini gambar di mana nih? Gambar tempat duduk di sebelah di sebelah kamar mandi. Oh iya, gambar tempat wudhu di sebelah kamar mandi guru. Kenapa ada air yang mengucurnya deras, ada air yang mengucurnya sedikit? Kira-kira dipengaruhi oleh apa? Tekanan. Kira-kira menurut kalian? Tekanan. Ya, tekanannya gimana? Kalau yang mengalirnya lebih deras, kenapa? Karena tekanan yang didapat lebih besar. Karena tekanan yang didapat lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena posisinya di bawah, Bu. Karena semua keran kan posisinya di bawah tuh. Kira-kira kenapa? Mana ada di atas, Bu? Mana ada keran di atas? Iya, itu makanya semua di bawah. Kenapa kok ada yang mengucurnya kenceng, ada yang mengucurnya tidak kenceng? Karena ada perbedaan pada ketinggian zat cair. Ya. Jadi ada yang penuh airnya itu akan mengucur lebih deras, sedangkan air yang mengucurnya atau air permukaan air yang sedikit otomatis mengucurnya lebih rendah. Ya, jadi nanti kita akan menemukan rumus bahwa tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh ketinggian zat cair dari permukaan. Sama seperti ketika kita berenang, ya kan? Oke, kita bermain games dulu. Gamesnya sudah ada di WA. Tapi kita lihat, kenapa ibu kok pakai main games, Bu? Biar kita belajarnya happy ya. Karena kalau belajarnya gembira kan jadi senang. Nah, tujuan dari permainan game kita adalah agar kita senang dalam belajar. Oh, IPA juga ada main gamenya, ada. Ya, nanti. Oke, udah kelihatan sayang? Sudah, Bu, sudah kelihatan. Ini cuman kalian nanti kita akan memberikan tekanan pada benda-benda yang termasuk pesawat sederhana. Mana lagi nih? Oke, mana lagi yang harus yang beri tekanan? Oke, ini adalah contoh games potong kuku. Apakah termasuk pesawat sederhana? Paku, gunting, Pegas. masih ingat? Nah, nanti kalian coba di rumah ya.
Iya, Bu. Oke. Ini artinya ketika kita memberikan tekanan, maka kita juga akan menghasilkan sesuatu karena tekanan itu adalah gaya. Kita akan memberikan gaya pada Gemini. Ini helm termasuk pesawat sederhana? Tidak. Katral? Katral. Iya. Iya. Mungkin? Iya, bagus. Tidak. Cangkir? Tidak. Tangga? Tidak. Tangga. Tangga, iya dong. Tangga pisau. Tangga Bisa, itu bisa, termasuk tahu. bidang miring. Tang- Ya, tahu. bidang miring. Bisa tidak? Tahu bisa. Tang. Tidak. Laptop. Laptop tidak. Kipas angin? Bisa. Ya. Ya, nanti kalian bisa mainkan di rumah Tangga. agar kalian merasa lebih bersenang. Ya, satu lagi. Ini skor yang tertinggi kalian, ya. Ibu mah hanya bikin doang nih. Untuk permainannya, nah kita share. Gambar apa yang sekarang kelihatan? Gambar jantung. Jantung ya, sudah kelihatan ya. Jantung. Kalau Iya, ya, jantung, Bu. Jantung. ya, kalau kita bicara tentang tekanan kaki kita yang sakit, kalau kita pakai sepatu yang tinggi, kaki kita rasa sakit. Nah, sekarang kita bicara tekanan pada zat cair di ruang tertutup. Nah, pertanyaannya, mengapa darah dapat beredar ke seluruh tubuh kita? Kenapa? Karena ada yang kalau dipompa kan tidak bisa berputar. Nah, berputarnya itu seperti apa? Bagaimana? Jantung terdiri dari 4 ruangan seperti yang ada di gambar kalian. Ya, ada atrium, ada ventricle, ada serambi, dan ada bilik. Atrium itu nama Latin, ya. Serambi itu nama Indonesia, gitu, sama, ya. Kalau arteri itu namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri, ada vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Ya, nanti kita kenalan. Nah, itu di situ ada gambarnya jelas. Oke. Allah Maha Besar. Jadi Allah sudah mengatur bagaimana agar darah yang menuju jantung kemudian dia akan akan ke paru-paru dan diedarkan lagi ke seluruh tubuh dan seterusnya. Caranya seperti apa? Arteri membawa darah yang banyak mengandung CO2 ke paru-paru. Kemudian serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Oke. Kemudian kalian perhatikan, ya. Kemudian bilik kanan memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Jadi yang keluar menuju ke paru-paru. Paru-paru berfungsi mensuplai oksigen. Kemudian vena atau pembuluh darah vena akan mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru dan bilik kiri akan berfungsi memompa darah bersih ke tubuh. Begitu ya. Ibu sendiri bagaimana cara mengingatnya? Cara mengingatnya ibu sering dengan menggunakan lagu. Ya, kalau menghafalkan kayak tadi agak susah, tapi ibu selalu menyanyikan lagu ini biar tidak lupa. Karena bagaimana jantung memompa seluruh tubuh. Ini dengan pompaan jantung itu memberikan tekanan agar darah beredar ke seluruh tubuh. Oke? Kita coba dengan bernyanyi ya. Darah dari tubuh masuk serambi kanan, lalu bilik kanan terus ke paru-paru. Di CO2, di paru-paru CO2 bertukar. Dengan O2 darah menjadi bersih. Kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3.
masuk serambi kanan, lalu pilih kanan, terus ke paru-paru, paru-paru CO2 bertukar. Masuk serambi kiri, lalu kiri, lewat tali aorta, Untuk mendapatkan CO2 beliknya lewat vena. Iya, suaranya sambung menyambung ya. Ya, jadi anak-anak agar kita memudahkan mengingat dan bergembira lewat lagu, mengingat kebesaran Allah yang Allah berikan di tubuh kita bisa lihat seperti ini, ya. Darah dari kiri masuk serambi kanan. Ingat ya, serambi itu yang tadi gambar jantung, tapi yang paling atas kanan yang mana, dan gambar akan terbalik. Ya, nanti kita akan lihat lagi. Lalu pilih kanan, terus ke paru-paru. Nah, apa yang terjadi di paru-paru? Di paru-paru, CO2 akan bertukar dengan O2. Jadi terjadi pertukaran secara osmosis. Gimana, Bu? Di alveolus. Ya. Sehingga darah yang sudah melewati paru-paru itu akan berisi oksigen, akan bertukar dengan oksigen, sehingga darah yang tadinya ada mengandung CO2 menjadi bersih. CO2-nya kemana kok jadi nggak ada? Kemana yo? CO2-nya dikeluarkan untuk sebagai bentuk kita bernafas. Hembusan nafas. Iya, kita mengeluarkan CO2 dalam proses respirasi. Jadi Maha Besar Allah sudah ngatur. Jadi CO2-nya dikeluarkan lewat pernapasan kita yang kita pakai. Kemudian darah akan mengikat oksigen, terjadi tukeran gitu. Jadi nggak pernah kosong. Selama kita masih bernapas, selama Allah masih memberi kehidupan, maka si jantung itu akan terus memompa. Sehingga darah yang sudah tadi bertukar itu akan mengandung oksigen. Kemudian darah yang mengandung oksigen akan dibawa kemana? Masuk ke serambi kiri, kemudian masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri kemudian darah dipompa oleh pembuluh nadi. Jadi pembuluh nadi itu pembuluh yang kuat, aorta itu artinya yang besar, sehingga dipompanya kenceng. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke seluruh tubuh. Jadi ketika dibawa ke seluruh tubuh, maka darah oksigennya akan dipakai untuk membakar makanan. Jadi nanti oksigen ketemu dengan sari-sari makanan akan terjadi proses pembakaran, sehingga Lukman atau yang lain bisa kuat main bola. Itu karena apa? Karena ada terjadi proses pembakaran. Kemudian kemudian sisa CO2 akan dibawa oleh pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Untuk dibawa kemana? Ke paru-paru. Begitu seterusnya. Itu Maha Besar. Ada gambar yang udah Ibu ganti, kelihatan nggak? Tidak, Bu. Oke. Kelihatan ya? Kalau tadi kita bicara tentang jantung, maka bagaimana dengan peristiwa tekanan dalam kehidupan sehari-hari? Darah tadi kan tekanan zat cair juga. Nah, sekarang kita bicara tadi yang kalian lihat di gambar depan. Keran ketika dalam bak itu akan diletakkan paling bawah. Kenapa? Karena akan mempengaruhi besarnya tekanan. Kemudian kalau kalian pernah melihat bendungan, pasti yang bawah akan dibikin lebih tebal. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Agar tekanan. Iya, karena kalau di bawah itu tekanannya lebih besar. Jadi nanti ada rumus yang tekanan hidrostatis. Rumusnya didapat dari mana? Didapat dari peristiwa ini, bahwa tekanan zat cair
adalah Rho kali G kali H. H itu adalah ketinggian. Ketinggian dihitung dari permukaan. Semakin ke bawah, maka ketinggiannya angkanya semakin besar. Sehingga kalau angkanya semakin besar, tekanan juga semakin besar. Ini pada zat cair ya. Sama ketika kamu berenang, semakin ke dalam, kamu akan merasakan telinga semakin sakit. Karena akan merasakan tekanan ke bawah lebih besar. Sama dengan tekanan pada mengukur tekanan pada darah. Ya, oke. Kemudian pada saat perawat memasang infus agar mengalir, juga harus tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus, tidak sembarangan. Jangan sampai ketika dipasang malah tidak masuk. Ya, seperti itu. Ya. Ibu ganti serial selanjutnya. Nah, anak-anak, nanti kita akan melihat, akan mengamati. Sudah kelihatan perubahan layar? Sudah, Bu. Sudah. Kelihatan ya? Kira-kira. Sudah, Bu. Oke. Aktivitas kita jalan kaki, senam, sepak bola mempengaruhi enggak? Mempengaruhi tekanan darah kita enggak? Apa yang kalian rasakan? Mempengaruhi sih, Bu. Kita kalau Pengaruhnya jalan kenapa? mempengaruhi, Bu. Gimana rasanya kalau misalnya teman kalian habis senam? Apa yang dirasakan? Kalau misal kita sedang jalan kaki jauh, nafas juga jadi berdegup, darah juga jadi mengalir. Terengah-engah ya? Iya, Bu, kayak gitu. Ya. Berengah-engah. Iya, apalagi kalau Lukman main bola ya, main bolanya tendang sana tendang sini, larinya kenceng. Ya, Apa yang akan main bola mah capek. Capek kakinya. Tapi kenapa kita terengah-engah? Kenapa ya? Karena jantung memompa darah lebih. Iya, jantung juga akan berdegup, akan terasa lebih kencang berdegupannya. Kenapa? Karena darah akan memompa jantung akan memompa darah lebih cepat, lebih kencang. Kenapa? Karena tubuh kita butuh cepat. Karena kita sedang lari nih, maka kan si jantung ini harus memompa agar darah juga nyampe ke paru-paru, agar terjadi pertukaran CO2, O2, tubuh kita juga butuh oksigen, sehingga si jantung itu akan memompa darah lebih cepat. Sama ketika kalian cemas, adik belum pulang ya, itu biasanya kadang jantung akan memompa lebih kencang. Kalau kamu kan bilangnya hatiku berdebar-debar gitu ya. Atau kalau ada seseorang yang lewat yang sedang ditaksir. Hatiku berdebar. Lukman berdebar-debar nih. Nah, hatinya berdebar-debar. Sebenarnya yang berdebar-debar bukan hatinya, tapi jantung. Kenapa jantung? Karena cemas. Kalau ketika kita cemas atau kita salah tingkah atau ketika kita terjadi sesuatu pada tubuh kita, maka si jantung itu akan memompa. Tubuh kita itu butuh oksigen lebih banyak. Ketika tubuh kita butuh oksigen lebih banyak, otomatis jantung akan memompa lebih keras, sehingga kita akan merasa berdebar-debar atau merasa terengah-engah. Karena itu seperti itu. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Ibu juga minta kalian membuat proyek berdasarkan minat. Tadi kan Ibu sudah Ibu tahu kalian itu ada yang minatnya ke olahraga, ada yang minatnya ke sastra, ada yang minat membuat video visual. Nah, kalian coba buat, ada juga yang secara gambar, atau ada juga yang mengarang lagu, boleh. Kalian buat tentang pemanfaatan tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kita sudah bisa mengenal jantung kita, mengenal tekanan pada tubuh kita, juga mengenal konsep tekanan. Kalau hati kita luas, tekanan juga akan kecil. Tapi kalau hati kita sempit, maunya mengeluh, otomatis tekanan juga akan besar. Jadi perut sakit,
kenapa mahnya kumat karena mikirin A, mikirin B, mikirin C. Itu nggak usah. Kita lakukan teknik tadi, stop tadi. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan sambil mata terpejam boleh. Ingat Allah, ingat orang tua, ingat siapa saja. Kita kuatkan badan kita. Kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk baik, untuk berbuat kebaikan, untuk semangat, untuk kuat menghadapi tantangan masa depan. Ya, insya Allah nanti kita tatap muka pada kalian kelas 9 ini. Semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah. Terima kasih banyak. Selamat tidurnya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.